Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah menyertai sepanjang kehidupan kita sampai saat ini. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu pertama ya di bulan Agustus. Itu berarti kita sudah menjalani tahun 2023 ini 8 bulan lamanya. Dan kalau kita mau sedikit merefleksikan ya apa yang sudah Tuhan perbuat sepanjang dari Januari saat ini, maka pasti kita akan melihat banyak sekali kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, cinta kasih Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan ya yang Tuhan anugerahkan di dalam sepanjang kehidupan kita. Kalau di awal tahun yang lalu sempat ada berbagai macam prediksi, akan terjadi resesi ekonomi lah, akan terjadi ini itulah ya. Tetapi toh sampai saat ini Allah tetap setia, menolong, memberkati, menjaga kita dengan begitu baiknya. Dan oleh sebab itu kita tidak bisa membalas ya Bapak Ibu segala kebaikan Tuhan hanya dengan setia saja. Setia itu yang Tuhan minta, setia beribadah, setia mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, setia di dalam doa-doa kita secara pribadi kepada Tuhan, setia di dalam melakukan firman Tuhan ini, setiap firman Tuhan yang kita dengar di dalam sepanjang kehidupan kita. Itu saja sudah cukup untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalau kita mau menghitung berkat-berkat Tuhan juga itu terlampau banyak. Masalah boleh ada, tetapi jalan keluar juga Tuhan sediakan bagi kita. Kelemahan boleh kita alami, tapi kekuatan dari Tuhan juga Tuhan beri kepada kita. Ya. Keletihan boleh ada, tetapi ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru, ada pengharapan yang baru yang Tuhan juga berikan kepada Bapak Ibu dan saya. Oleh sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dan mari semakin hari kita juga belajar semakin setia. Ya Bapak Ibu ya, setuju ya Bapak Ibu ya. Karena setia ini sesuatu hal yang mahal, sesuatu hal yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan juga. Tetapi tidak semua orang bisa berlaku setia kepada Tuhan ya. Kesetiaan kita itu seperti Bu April bilang ya, kadangkala diuji dengan berbagai macam hal. Masalah bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Ketika kita diberkati pun terkadang kita bisa lupa kepada Sang Pemberi berkat. Oleh sebab itu mari kita belajarlah untuk setia dalam segala keadaan. Baik suka, duka, senang, bahagia, berkekurangan, berkelimpahan, sakit, sehat. Mari kita tetap belajar untuk setia kepada Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki bagi Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, judul atau tema renungan atau firman Tuhan pada pagi hari ini adalah selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Saya ambil dari Filipi pasal 4 ayat 13. Mari bersama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Sekali lagi jemaat yang terkasih, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan satu ayat firman Tuhan ini secara bersama-sama dengan iman kita katakan kepada Tuhan, dan ini boleh menjadi satu kekuatan yang baru bagi kita. Filipi 4 ayat 13, 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Silakan duduk kembali. Saya akan mengawali dengan sedikit bersaksi Bapak Ibu, kalau beberapa minggu yang lalu saya sudah pernah bersaksi ya bagaimana Tuhan memberkati keluarga kami dengan berbagai macam hal yang terjadi, mulai dari saya jatuh, kemudian anak saya operasi, kakak saya juga jatuh ketika bertugas di Filipina, kemudian kakak saya nomor 2 juga operasi di Kupang, papa saya juga sakit ya. Dan puji Tuhan kami sangat bersyukur karena oleh anugerah Tuhan, campur tangan Tuhan, kemurahan Tuhan saja, maka kedua orang tua dan kedua orang kakak saya dari Kupang bisa berada bersama-sama dengan kami di Kota Malang.
Kalau Papa dengan memang tujuan untuk melanjutkan pengobatan di Saiful Anwar dan prosesnya akan dimulai besok. Oleh sebab itu kami mohon dukungan doa ya dari Bapak Ibu jemaat sekalian, karena kondisi Papa ini detak jantungnya, irama jantungnya itu yang tidak stabil, cenderung drop, sehingga saran dokter yang ada di Kupang itu harus dipasang alat pacu jantung. Dan itu belum ada di Kupang, sehingga rujukannya kalau tidak ke Jakarta, ke Bali. Tetapi kakak saya mencoba bertanya, kalau di Malang ada enggak dok? Kemudian dokternya berkata bahwa di Malang juga bisa. Maka akhirnya rujukan dari Rumah Sakit Siloam Kupang itu dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Dan besok akan proses untuk operasi. Dan satu hal yang saya sangat terberkati sekali, saya sudah pernah bersaksi juga di tempat ini bahwa tidak membanggakan ya, tetapi ini menjadi satu teladan bagi kami bahwa untuk dalam urusan atau hal rohani, hal ibadah itu Papa saya ini selalu nomor satu. Nomor satu artinya dalam sepanjang kehidupan dari masa muda sampai sudah umur 82 tahun ini, hal rohani, hal ibadah itu selalu jadi yang utama dalam hidupnya Papa. Oleh sebab itu, tadi pagi saya sendiri belum siap, Papa sudah siap ya. Jadi Papa yang pertama kali rapi, siap untuk beribadah. Kemudian saya larang naik karena ke atas ini kan tangganya cukup tinggi ya. Dan itu sudah membuat Papa capek, ngos-ngosan, apalagi mendengar suara musik. Itu akan membuat mungkin capek ya. Opa, sehat Opa? Kuat? Saya suruh turun dari tadi Bapak Ibu. Ya, kami semua sepakat ikut dari bawah aja, cukup. Bisa dengar juga dari bawah. Ya, tapi enggak mau, tetap memaksakan diri untuk naik ikut beribadah. Ini tadi sepanjang ibadah 2 kali saya tanya, kuat Opa? Kalau enggak kuat, saya akan bawa turun maksudnya. Tapi puji Tuhan sampai sekarang dikasih kekuatan sama Tuhan dan tetap mengikuti ibadah sampai saat ini ya. Itu semua karena kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, dan jadi contoh bagi kami, anak cucu, dan biarlah ini juga boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Selama masih ada kekuatan yang Tuhan kasih kepada kita, mari Bapak Ibu kita tetap bersemangat mengikut Tuhan. Jangan kalah dengan orang tua kita yang sudah sepuh. Di sini ada Mbah Suwito juga yang rajin beribadah setiap minggu, rajin ikut ibadah online setiap hari Jumat. Dan kalau ada persekutuan di mana saja, Mbah Suwito ini nomor 1 juga. Terima kasih untuk kesetiaan Mbah. Ini jadi teladan yang baik bagi kami seluruh jemaat yang ada di GKIN Bukit Harapan ini. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa kalau orang tua kita yang sepuh-sepuh ini ya bisa taat setia, nomor 1, nomor utamanya itu Tuhan, maka kita pun demikian. Ya, mari kita belajar untuk mengikuti teladan yang baik dan juga sekaligus mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu sedikit kesaksian saya dan mohon dukungan doa juga. Nanti setelah ini siapapun yang akan memimpin dalam doa syafaat, kami meminta dukungan doa supaya operasi proses medis yang akan berjalan mulai besok itu dapat berjalan dengan baik. Proses kesembuhan dari kakak saya juga yang patah tulang, yang sudah 1 bulan lebih ya berada bersama-sama dengan kami, itu juga semakin pulih. Ini cara Tuhan Bapak Ibu ya untuk mengumpulkan kami semua di Malang. Sedikit lagi ya Bapak Ibu ya, boleh ya. Ini cara Tuhan Bapak Ibu ya, sekalipun lewat sakit penyakit, tapi saya melihat positifnya ini cara Tuhan, berkatnya ini adalah cara Tuhan untuk mengumpulkan kami. Jadi kami lengkap semua keluarga ada di sini. Jadi ada papa, mama saya, ada kakak sulung saya, kakak nomor 2 dan istrinya, dan juga ada keluarga kami. Dan itu jadi satu berkat tersendiri. Sekalipun prosesnya ini lewat sakit dulu ya, yaitu berkat Tuhan. Di balik segala sesuatu itu pasti ada berkat Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti setelah ini kami akan mohon dukungan doa dari jemaat sekalian.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mendengar kata selalu ada jalan keluar, Bapak Ibu, ini bukan sekedar slogan. Ini bukan sekedar kata-kata saja. Bukan sebagai satu pemanis saja ketika kita berjumpa dengan seseorang yang mungkin punya masalah lalu kita berkata pasti ada jalan keluar. Bukan kata-kata omong kosong saja, bukan kata-kata yang sekedar menghibur tanpa arti. Tetapi saya ingin mengajak kita sekalian pada pagi hari ini untuk melihat bahwa kata selalu ada jalan keluar itu harus disertai dengan suatu iman. Iman percaya kepada Tuhan, satu kata-kata pengharapan, satu kata-kata yang penuh dengan rasa dan sikap optimis bahwa ketika segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita berkata selalu ada jalan keluar, maka pasti Tuhan menyediakan jalan keluar bagi Bapak Ibu dan saya. Yang namanya manusia hidup, yang namanya kita Bapak Ibu, sekalipun kita ini anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, suatu ketika kita pasti akan mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Benar ya Bapak Ibu ya? Entah itu sakitkah, entah itu kesulitan dalam berusaha, entah itu pergumulan-pergumulan yang lain, anak-anak kita, masalah ekonomi, masalah sekolah anak-anak kita, masalah pekerjaan kita, masalah hubungan atau relasi dengan sesama keluarga kita, apapun itu ya Bapak Ibu, pasti suatu saat kita akan mengalami hal demikian. Lalu ketika kita mengalami yang seperti itu, apa yang kira-kira Bapak Ibu lakukan? Apa yang akan kita lakukan ketika terjadi suatu peristiwa yang mungkin kita berpikir tidak ada jalan keluarnya? Yang mungkin kita berpikir, Tuhan kok susah ya? Apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Pertama kali yang Bapak Ibu akan lakukan adalah apa? Setidak-tidaknya kita akan melakukan dua hal di sini Bapak Ibu. Ya. Kita akan belajar juga nanti dari bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun ya. Dari ayat firman Tuhan di Filipi 4 ayat 13 ini yang menjadi ayat nats kita, tetapi nanti juga kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan yang lain. Yang pertama yang bisa kita lakukan ya, atau yang seringkali mungkin terjadi juga dalam kehidupan Bapak Ibu. Yang pertama, ketika kita menghadapi berbagai macam jalan buntu, persoalan, kesulitan, tantangan, penderitaan, yang pertama mungkin kita kehilangan pengharapan. Ya, kita kehilangan pengharapan, kita tidak bisa berpikir panjang, kita bersungut-sungut, mengambil jalan pintas dan melakukan hal-hal buruk lainnya. Hal-hal buruk lainnya di sini mungkin kita bisa pergi ke orang pintar dalam tanda petik ya Bapak Ibu ya. Cari dukun, cari orang pintar yang bisa menolong kita. Jangan salah Bapak Ibu, sekalipun orang Kristen tetapi dalam hal-hal mistis seperti ini, perdukunan seperti ini, dan di zaman yang makin maju dan modern seperti ini masih banyak dicari Bapak Ibu. Cari pelarisan lah ya, bagi yang usaha kan banyak ya Mbak April ya, cari pelarisan, kemudian apalagi cari kekuatan, cari jalan keluar, tapi dari hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Nah oleh sebab itu perlu kita ingat ini baik-baik bahwa jikalau segala sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah punya pikiran untuk mencari pertolongan di luar Tuhan, apalagi pergi kepada orang pintar, perdukunan, perewangan, dan lain-lain untuk memberikan jalan keluar kepada kita. Ya, karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, jadi mungkin hal pertama yang kita rasakan, kita bisa saja kehilangan pengharapan, tidak bisa berpikir panjang, pikiran buntu, kemudian bersungut-sungut, mengeluh, mengambil jalan pintas dan melakukan berbagai macam hal buruk lainnya yang bertentangan dengan kehendak Allah.
Sebagai salah satu contoh di dalam Alkitab, mari kita coba perhatikan di dalam Keluaran pasal 15 ayat 24. Keluaran pasal 15 ayat 24. Ini salah satu contoh dari bangsa Israel. Bisa ditampilkan di layar mungkin? Keluaran pasal 20, Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-24. Di situ dikatakan, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Kalau Bapak Ibu memperhatikan lagi di dalam Keluaran pasal 16, di situ juga ada sungut-sungut dari bangsa Israel tentang apa yang akan kami makan. Jadi bangsa Israel ini Bapak Ibu ketika mereka dalam perjalanan pengembaraan selama 40 tahun di padang gurun, itu kehidupan mereka selalu banyak ya dipenuhi dengan bersungut-sungut. Dan itu biasanya masalah perut, entah tidak ada makanan, tidak ada minuman dan lain sebagainya. Lalu mereka mengomel kepada Musa, bersungut-sungut kepada Musa. Mereka berkata, Musa, kenapa engkau membawa kita masuk dalam padang gurun? Biarkan kami di Mesir. Di Mesir kami sekalipun sebagai budak masih bisa hidup enak. Masih bisa makan dengan kenyang. Masih bisa makan dengan baik. Itu keluhan dari bangsa Israel. Dan ini berbicara tentang kebutuhan pokok. Ya, berbicara tentang makanan, minuman ini kan kebutuhan pokok ya Bapak Ibu ya. Ketika kita memperhatikan ya di dalam bagian firman Tuhan di Keluaran 15 ini, itu bangsa Israel sedang berada dalam perjalanan. Mereka tiba di Mara dan di Elim. Lalu air yang ada di situ pahit, tidak bisa diminum. Lalu mereka bersungut-sungutlah kepada Musa. Padahal seharusnya bangsa Israel ini mereka bisa melakukan apa ketika mereka menghadapi situasi yang sulit ini? Mereka bisa berseru kan, minta kepada Tuhan. Karena mereka sudah melihat berbagai macam perbuatan baik yang Tuhan lakukan di dalam perjalanan mereka. Tuhan membuka jalan ketika mereka sudah dikejar oleh pasukan Firaun. Di depan ada laut. Tuhan membelah laut itu dan membiarkan mereka jalan. Itu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Tapi sekalipun orang-orang Israel ini sudah melihat berbagai macam kebaikan Tuhan, ya, pertolongan Tuhan, tapi masih saja mereka bersungut-sungut. Mereka mengeluh. Mereka nomor satu tidak mencari Tuhan, tetapi berkeluh kesah. Bersungut-sungut, ngomel. Seakan-akan itu jalan buntu bagi mereka. Seakan-akan tidak ada jalan keluar bagi mereka. Ya, itu contoh Bapak Ibu ya yang terdapat di dalam Alkitab dari poin yang pertama ini. Dan masih ada banyak lagi contoh yang lain. Saya hanya mengambil 2 saja. Jadi setidak-tidaknya tadi yang saya bilang ya, langkah pertama atau hal pertama, dan ini tidak sesuai ya, nanti yang bagian kedua yang harus Bapak Ibu dan saya lakukan. Tetapi ini yang pada umumnya terjadi. Jika kita menghadapi jalan buntu, yang pertama mungkin ada keluh kesah. Mungkin kita kehilangan pengharapan. Ngomel, mengeluh kepada Tuhan. Kalau kita mengadu, beda ya Bapak Ibu ya. Kita boleh enggak mengadu kepada Tuhan? Berkeluh kesah kepada Tuhan boleh enggak? Boleh. Ya, Ayub dalam sepanjang penderitaannya kan juga dia mengadu kepada Tuhan. Berkeluh kesah kepada Tuhan. Tetapi yang tidak boleh kita lakukan adalah bersungut-sungut, menggerutu, ngomel, marah-marah kepada Tuhan. Ya. Ketika Bapak Ibu dan saya menghadapi jalan buntu seperti yang dialami oleh orang-orang Israel, mari coba kita flashback, merefleksikan diri sejenak kembali ke belakang. Kalau pada masa lampau Tuhan menolong, maka pada saat ini Tuhan juga pasti menolong. Dia adalah Allah yang sama. Dia adalah Allah yang setia. Yang kesetiaannya itu tidak bergantung kepada kesetiaan kita. Kalau kita setia, Allah setia. Kalau kita tidak setia,
Allah tidak setia kepada kita. Tidak. Allah tetap setia sekalipun kita terkadang tidak setia. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Mengadu boleh. Kita datang kepada Tuhan dengan keluh kesah di dalam doa kita. Boleh. Kita menangis di hadapan Tuhan juga boleh. Bahkan itu akan membuat kita semakin lega. Hari Jumat yang lalu ketika kami pulang sekolah, kami masih sempat ya berkunjung ke rumah sakit karena ada satu anak murid kami di sekolah yang sakit dan kondisinya cukup parah. Orang tuanya WA ke saya karena kelas 7 itu saya jadi wali kelasnya, jadi cukup dekat. Jadi saya di WA oleh mamanya dan berkata kepada saya bahwa suaminya ini sudah kehilangan pengharapan. Dalam bahasa WA-nya itu karena sakit ya, kehilangan harapan. Ya. Istrinya ini juga melihat kondisi suaminya seperti ini, akhirnya juga mungkin down. Saya katakan kepada teman-teman di sekolah, kita harus datang. Kita harus berkunjung. Meskipun itu hanya sebentar. Dan betul Bapak Ibu ketika kami datang, saya kuatkan ibu ini ya terlebih dahulu lewat WA. Kemudian ketika kami datang, melihat kondisi dari papa dari murid saya ini memang cukup parah, harus cuci darah ya. Dan memang benar-benar kehilangan harapan Bapak Ibu. Orang yang kehilangan harapan itu kan terpancar lewat wajah ya, terpancar lewat kelihatan ya, lewat raut muka, raut wajah ya. Dan kelihatan sekali bahwa memang tidak ada harapan. Dan ketika saya berdoa, mungkin Bapak ini tersentuh ya dengan doa, setelah itu nangis Bapak Ibu. Nangis itu yang sampai pegang wajahnya sampai kayak gini ya. Nangis, mungkin merasa tersentuh, merasa lega, merasa ada yang datang menguatkan. Meskipun itu tidak lama kami hadir di sana. Tetapi itu memberikan sedikit kelegaan. Dan membuat dia akhirnya bisa tersentuh hatinya dan menangis. Saya hanya katakan kepada Bapak itu ketika kami mau pulang, Pak, semangat, punya iman, punya pengharapan. Tetap harus percaya. Gandol Gusti kata orang Jawa ya seperti itu. Ya, jadi itu Bapak Ibu, ketika kita menghadapi berbagai macam hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Bersungut-sungut tidak boleh, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dengan seru doa kita, kita mau menangis di hadapan Tuhan. Itu Tuhan dengar dan Tuhan terima. Ya. Lalu yang kedua yang setidak-tidaknya manusia atau Bapak dan Ibu saya lakukan, dan ini yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi kesulitan, persoalan, tantangan atau apapun, maka yang kedua ini tetap punya pengharapan, iman percaya, keyakinan bahwa segala yang terjadi itu pasti ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Makanya tadi saya katakan bahwa itu bukan hanya kata-kata pemanis saja. Bukan kata-kata yang kita ucapkan ketika teman kita atau saudara seiman kita mengalami suatu peristiwa lalu kita datang berkunjung dan selalu ada jalan keluar. Bukan pemanis, lip service saja, tidak. Tetapi di balik kata-kata ini seharusnya ada iman, percaya di sana. Ya, ada iman, percaya, pengharapan, keyakinan, satu kepercayaan bahwa pasti Tuhan akan tolong. Sesulit apapun masalah yang Bapak Ibu dan saya hadapi. Amin. Saya tidak tahu pergumulan apa yang saat ini tengah Bapak Ibu alami atau Bapak Ibu rasakan. Saya tidak tahu pergumulan apa, tetapi apapun itu yang saat ini tengah Bapak Ibu dan saya rasakan, maka yang kedua inilah yang harus kita lakukan. Tetap punya pengharapan, tetap
punya iman, punya keyakinan, punya kepercayaan kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memberikan kepada kita jalan keluar. 1 Samuel pasal 1. Ini saya ambil contoh di situ. 1 Samuel pasal 1 kita tahu, nanti Bapak Ibu bisa membaca di rumah karena itu pasal yang cukup panjang, tetapi kisah itu bercerita tentang bagaimana Hana berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan karena Hana ini mandul, dia ditutup kandungannya oleh Tuhan, mandul, tidak bisa punya anak, dan dia disakiti oleh madunya, oleh Penina, ya, madunya dari istri yang kedua dari Elkana, suaminya. Jadi suaminya ini Elkana punya istri dua, Hana dan Penina. Jadi ketika Penina ini melihat bahwa Hana tidak bisa hamil, tidak bisa mengandung dan tidak bisa punya anak, maka dia menyakiti hati Hana. Ya, dia menyakiti hati Hana dan Hana merasa sangat tersakiti hatinya. Ada jalan keluar, Bapak Ibu kira-kira? Kalau sudah mandul seperti itu? Kalau sudah divonis misalnya tidak bisa punya anak, kemudian ada yang menyakiti hati kita lagi. Maka yang dilakukan Hana adalah Hana datang kepada Tuhan. Hana berseru kepada Tuhan dengan tangisan, dengan air mata, dengan hati yang hancur. Dia datang kepada Allah di dalam bait Allah, ya. Sehingga Imam Eli yang melihat Hana ketika Hana berdoa tidak terucap, Bapak Ibu. Jadi mulutnya aja yang komat kamit, enggak jelas. Sehingga Imam Eli sendiri berpikir bahwa Hana ini mungkin mabuk karena dia tidak berkata-kata, tetapi ungkapan dalam hatinya. Dia menangis, dia hancur di hadapan Tuhan, dan itu yang mengetuk hati Tuhan pada akhirnya. Ya, seakan-akan tidak ada jalan keluar, betul? Jalan buntu yang dihadapi oleh Hana. Tetapi ketika dia datang dengan sungguh-sungguh, berserah diri, menangis dengan hati hancur di hadapan Tuhan, maka itu mengetuk pintu hati Tuhan. Tuhan memberkati Hana, Tuhan membuka kandungannya dan membuat Hana akhirnya bisa hamil, bisa mengandung, dan lahirlah Samuel. Bapak Ibu, terkadang kita melihat jalan-jalan yang sepertinya tertutup. Betul ya? Terkadang kita melihat tidak ada jalan keluar sama sekali. Mau melakukan ini tidak bisa. Mau maju tidak bisa. Mau mundur juga tidak bisa. Mau ke kanan ada tembok besar. Mau ke kiri juga ada tembok besar. Maka satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah hanya melihat ke atas. Ya, melihat kepada Tuhan, melihat kepada Allah yang sanggup memberikan jalan keluar bagi Bapak Ibu dan saya. Dan ada contoh-contoh yang lain lagi, ya. Ketika bangsa Israel sudah di ujung tanduk, itu sudah di ujung tanduk Bapak Ibu, ya. Itu sudah antara hidup dan mati. Ketika orang-orang Israel keluar dan di hadapan mereka laut Teberau, laut merah, kemudian di belakang mereka itu ada pasukan Firaun.
sama seperti bangsa Israel pada zaman hakim-hakim. Kalau zaman hakim-hakim itu ada hakim yang memerintah, maka orang-orang Israel itu setia, taat kepada Tuhan. Tetapi ketika hakim itu mati dan belum ada penggantinya, mereka berpaling lagi dari Tuhan. Siklus itu yang terjadi ketika bangsa Israel berada di masa pemerintahan hakim-hakim. Setia, kemudian tidak. Kemudian setia lagi, lalu menjadi tidak setia lagi. Kesetiaan kita itu jangan seperti itu. Tetapi kesetiaan kita itu harus konsisten. Terus menerus. Kalau sudah mulai kendor, saling menguatkanlah satu dengan yang lain. Saling mengingatkan juga satu dengan yang lain. Sudah lama tidak pernah ibadah, kemana aja? Boleh di WA. Ya. Kok sudah lama jarang tidak ikut persekutuan? Boleh ditanya. Mungkin sedang sakit, mungkin ada pergumulan, mungkin ada sesuatu yang bisa kita topang bersama-sama. Jadi setia ini harga yang mahal. Tetapi mau tidak mau harus kita lakukan. Dan itu butuh konsistensi. Setia itu bukan hari ini kita setia, besok tidak setia. Hari ini rajin, taat, besok menjadi tidak rajin, tidak taat, tidak. Yang namanya setia itu ya berarti harus terus-menerus, konsisten, harus stabil. Tetapi apabila kesetiaan kita mulai menurun, itu yang tadi saya katakan bahwa boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Introspeksi diri lagi, evaluasi diri lagi. Saya kok lama ya tidak pernah ke gereja. Berarti sudah mulai kesetiaannya menurun. Lama ya meninggalkan persekutuan, ibadah dan lain-lain. Kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Supaya kadar kesetiaan kita itu makin lama makin bertambah. Wong berkat Tuhan saja kita terima setiap hari kok. Masa kita tidak mau setia? Mau berkatnya Bapak Ibu? Mau berkatnya? Mau. Ya. Dikasih kekuatan sama Tuhan, kesehatan sama Tuhan setiap hari mau? Mau. Dikasih kekayaan sama Tuhan, harta kita makin bertambah mau? Mau. Ya. Tapi apakah kita mau setia kepada Tuhan? Yang jawab mau itu siapa ya? Mas Rudi. Ya, jadi jangan kita hanya mau menerima berkatnya saja. Yang baik-baiknya saja, yang enak-enaknya saja dari Tuhan. Tetapi kita juga mari menunjukkan kesetiaan kita kepada ya. Bapak Ibu, biarlah apa yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan pada akhirnya kita bersama-sama dapat berkata bahwa di dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, kita bersama-sama berkata dengan iman, dengan keyakinan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Amin. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan, saya anggap apa yang terjadi pada keluarga kami ini berkat. Saya sempat minta cerita kepada seorang hamba Tuhan di sekolah. Begitu saya cerita, lalu saya begini, langsung dia bilang, Bu, itu berkat Ibu. Saya bilang, iya Lause, saya juga menganggap segala sesuatu yang terjadi itu sebagai suatu berkat dari Tuhan. Sekalipun itu tidak enak. Ya, tapi saya tetap melihat segala sesuatu itu sebagai berkat dari Tuhan. Dan Tuhan memberi kekuatan kepada Bapak Ibu dan saya. Kemudian kita berkata kepada Tuhan, terima kasih. Karena segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi dapat kita tanggung bersama-sama.
dengan Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita saat ini. Tuhan memberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang sederhana, yang singkat ini juga kiranya boleh menjadi satu berkat, kekuatan bagi kita sekalian dalam menjalani kehidupan kita hari demi hari. Ada persoalan, pandanglah Yesus. Ada kesulitan, pandanglah Yesus. Kekurangan, pandanglah Yesus. Segala sesuatu yang terjadi, pandanglah Yesus. Lihat kepada Yesus saja. Amin.